Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin pemirsa channel Mukhlisin TV yang insya Allah selalu berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah dan tak henti-hentinya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Mukhlisin TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan tausiah atau ceramah singkat yang bertema mempersiapkan bekal sebelum kematian. Kita sudah mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun, dan semua itu berjalan beriringan dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga sudah banyak kita mendengar dari segala arah dan dari berbagai masjid suara-suara menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kabar mengenai orang yang sudah meninggal dunia, baik di pagi, siang, maupun di malam hari. Dan terkadang di antara pengumuman tersebut adalah saudara kita sendiri, kerabat kita, tetangga kita, dan bahkan keluarga kita sendiri. Masya Allah. Yang hal ini pastinya akan membuat kita sangat terkejut dan bahkan tidak bisa merelakan hal tersebut. Tetapi semua tangisan kita itu tidak dapat memutar ulang waktu atas apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika sudah menjadi ketetapan Allah, maka siapa saja, kapan saja, dan di mana saja hal tersebut bisa terjadi. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Para pemirsa, kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat nantinya adalah kematian ini. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah
padahal kamu tadinya mati atau tidak bernyawa. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Pemirsa channel Mukhlisin TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan sekarang ini yang fana ini untuk mempersiapkan diri kita sebelum menghadapi kematian tersebut? Tentunya ada banyak hal pemirsa. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan saya bawakan dan akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Yaitu yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Pemirsa sekalian, seperti apakah yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa inna qalla." Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang rutin atau yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Para pemirsa sekalian, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia kita. Dalam tiap amal, kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir dari kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza matal insanu inna qata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladi salihin yad'ulah." Riwayat Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kita selaku orang tuanya nantinya." Para pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah yang dapat kita lakukan yaitu berdoa agar kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah
ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahlal jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Jemaah pemirsa Mukhlisin TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah itu apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Seperti arti dari husnul khotimah itu sendiri, yaitu di penghujung yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah juga yang berbunyi, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Para pemirsa sekalian, selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah muwafaqkan kita dalam keadaan husnul khotimah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Mukhlisin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tausiah, dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat nantinya di dalam keadaan husnul khotimah. Dan apa yang saya sampaikan tadi semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan terutama buat diri saya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, dan insya Allah kita akan bisa bertemu lagi di lain kesempatan waktu di topik atau tema yang berbeda pula, yang pastinya akan sangat menarik untuk kita bahas bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.